Pada suatu senja yang mulai merangkak menuju gelap, seorang pria bernama Bayu mengendarai motornya melintasi sebuah jalan desa yang sepi. Angin sore berhembus dingin, seolah membawa bisikan yang tak jelas. Tujuannya hanya satu, ingin cepat sampai di rumah orang tuanya di desa seberang setelah 2 tahun merantau di kota. Namun jalur yang harus ia lewati bukanlah jalur biasa. Ada sebuah jembatan tua yang melintasi sungai kecil, dikenal warga dengan sebutan Jembatan Keramat. Konon, jembatan itu dibangun sejak zaman kolonial dan telah memakan banyak korban. Tak sedikit cerita yang berkembang bahwa di sana sering terlihat sosok misterius menampakkan diri. Bayu, yang sejak kecil sebenarnya penakut, mencoba menguatkan hati. "Ah, cuma mitos," gumamnya sambil menambah gas. Mesin motor meraung, menembus udara lembab menjelang malam. Saat roda motornya mulai menginjak papan kayu jembatan, tiba-tiba suasana berubah. Angin berhenti bertiup. Suara jangkrik pun hilang, terganti oleh kesunyian yang menekan dada. Lampu motor yang terang mendadak meredup seperti kehabisan tenaga. Bayu memperlambat laju. Matanya menatap ke depan, dan di sanalah ia melihatnya. Tepat di tengah jembatan, berdiri sesosok perempuan mengenakan kebaya putih panjang yang lusuh. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajah pucat yang menunduk. Tubuhnya diam tak bergerak. Seakan hanya patung yang berdiri menantang siapapun yang lewat. Jantung Bayu berdegup kencang. Tangannya gemetar memegang stang. Ia ingin putar balik, tapi entah mengapa tubuhnya terasa terkunci. Seperti ada yang menahan. Lalu, perempuan itu mulai mengangkat kepalanya perlahan. 2 matanya terlihat kosong, namun menatap Bayu tajam, menembus relung jiwanya. Seketika Bayu merasakan hawa dingin menusuk sampai tulang. Perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Bayu. Suaranya terdengar lirih, parau, dan terputus-putus. "Pulang, jangan lewat sini." Bayu terpaku. Badannya kaku. Ia hanya bisa menatap perempuan itu yang kini semakin jelas wujudnya. Wajahnya pucat kebiruan, bibirnya robek meneteskan darah hitam. Dari sela kebayanya, Bayu melihat sesuatu bergerak, seperti belatung yang merayap di tubuhnya. Tiba-tiba, perempuan itu melayang cepat ke arah Bayu. Seketika lampu motor mati total. Dalam gelap, Bayu merasakan sesuatu menempel di wajahnya, dingin dan berlendir. Ia berteriak sekencang-kencangnya, lalu semuanya gelap. Keesokan harinya, warga menemukan Bayu pingsan di tepi sungai, beberapa meter di bawah jembatan. Motornya tersangkut di semak. Tubuh Bayu penuh luka lecet seperti habis terjun bebas. Saat sadar, Bayu hanya menatap kosong. Ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, hanya gemetar dan menangis. Setiap malam, Bayu menjerit-jerit sambil menunjuk ke sudut kamar, berteriak, "Jangan dekati aku, jangan, tolong pergi." Orang pintar yang datang mengatakan, Bayu telah diikuti oleh sosok penunggu jembatan itu. Arwah perempuan yang mati bunuh diri puluhan tahun lalu karena dipaksa menikah dengan pria yang tidak ia cintai. Konon, ia melompat dari jembatan itu pada malam bulan purnama. Sejak saat itu, rohnya gentayangan menunggu jiwa-jiwa lain untuk menemaninya. Ada yang bilang, penunggu jembatan itu tak suka orang asing melewati jalurnya saat senja. Sebab senja adalah waktu di antara terang dan gelap, waktu roh gentayangan bebas berkeliaran, mencari korban. Kini, warga desa lebih berhati-hati. Jika harus melewati jembatan itu saat senja, mereka akan melemparkan bunga 7 rupa atau menyalakan dupa, sambil berbisik pelan meminta izin. Bayu, hingga hari ini,
keadaannya tak kunjung membaik. Setiap kali terdengar suara air mengalir, ia akan menutup telinga dan meracau ketakutan. Seolah melihat bayangan perempuan berkebaya putih itu memanggilnya lagi, mengulurkan tangan dingin, mengajak Bayu ikut bersamanya ke dasar sungai gelap, di bawah jembatan angker yang tak pernah kehabisan cerita ngeri.